So ngapain gue jauh-jauh ke Turki untuk headband doang gitu loh. Kalau di sini ada, pasti harganya akan lebih bagus, lebih baik, dan persiapan dan juga prosedurnya akan lebih mudah dan akan lebih simple buat saya. Kunci dari buatan kunci itu adalah hair transplantation. Kemudian muncul pertanyaan, sebenarnya dong kalau di hair transplant itu bagaimana sih tingkat kesuksesannya? Hair transplantation dijadikan golden standar karena tingkat kesuksesannya itu di atas 80%. 80% sampai berapa dong? Sampai dengan 99% tergantung pada teknik yang digunakan. Saya ingin membahas agak lebih jauh lagi dalam 30 untuk memberitahukan bagaimana sih perkembangan hair transplantation di dunia. Sebenarnya sudah ada dari mulai 1930. Dokter Okuda dari Jepang waktu itu adalah seorang dokter dermatologis yang bekerja menangani pasien-pasien luka bakar pada saat Perang Dunia yang kedua. Jadi dia memindahkan luka bakar itu kan memindahkan dari kulit yang sehat ke daerah yang terkena luka bakar karena dia tidak bisa langsung sendiri. Nah, dia memindahkanlah dari area yang berambut dari kepala dipindahkan ke paha. Oh, ternyata di paha itu tumbuh rambutnya. Nah, di situ dia menemukan bahwa ternyata kalau kita memindahkan rambut itu hidup di bagian lain. Itu pertama kali. Tapi karena pada saat itu fokusnya bukan pada estetik, jadi hanya berupa penemuan tanpa ada aplikasi klinis yang berarti. Artificial intelligence yang menggantikan fungsi mekanik dari operator. Kenapa saya bilang fungsi mekanik? Karena ada fungsi lain yang sangat berperan sangat penting. Kalau kita hair transplant biasanya kita bilang orang itu seperti seni ya. Setiap orang itu berbeda-beda dan setiap pasien juga mintanya beda-beda. Saya mau lanjutin hairline dok, saya cuma mau ngisi aja dok. Jadi nggak bisa kita pukul rata. Di situ pentingnya manusia tetap untuk menentukan pola yang terbaik sesuai dengan keinginan pasien. Nah, mesin Atlas yang terbaru ini perbedaannya adalah kita terdapat tiga susunan, tiga proses. Yang pertama adalah proses pengambilan donor, yang kedua adalah proses membuat polanya, yang ketiga adalah proses implantasi. Di atas yang sebelumnya itu tidak ada proses implantasi ini, jadi hanya bagian harvesting aja atau bagian mengambilnya saja. Lalu seri yang terbaru yang sebelum ini sampai dengan side making, membuat polanya. Kita punya saat ini yang satu-satunya ada di Asia Pasifik, kita juga bisa sekaligus menanam rambutnya. Jadi kita menjaga kualitas rambut itu dari awal sampai akhir handle by robotic, tapi pola dan pattern tetap dipegang sama manusia. Begitu. Oke. Dan mesin atas ini bukan 1000 unit rambut ya di depan hairline ya. Karena pasien pengen memajukan hairline sekitar 2 cm ya. Bisa dilihat ya, rambutnya sangat natural ya. Nah, kalau dia salah pasang ya, kadang-kadang rambutnya bisa maju ke depan, ya, nggak sesuai ya. Kalau Anda lihat ya, jadi ada. Dan kalau Anda lihat, kita ambil donor dari kiri kanan dan di belakang ya. Boleh mungkin rekan-rekan media mendekat ya, hampir nggak ada bekasnya. Ya, rekan-rekan media di belakang boleh, di samping saya juga boleh. Silakan rekan-rekan media untuk bisa lihat lebih jelas lagi. Silakan. saya kerjakan ya di bagian belakang sini. Jadi Biasanya untuk donor kita ambil bagian belakang ini, saya buka, bahkan ini kan rambutnya udah cukup pendek ya, itu nggak kelihatan sama sekali. Tidak ada merah-merah juga, nggak ada keluhan gatal, jadi tidak ada ya mas ya, sudah berbulan-bulan. Secara normal kalau kita lihat tidak akan ketahuan bahwa ini bekas donor diambil rambut untuk yang nggak jadi menipis. Kalau rambut kita ambil dari belakang sih rambut, tapi bagian belakang nggak kelihatan jalan-jalan. kita bedakan mana rambut yang ditanam, mana rambut yang ditanam ya. Dan buat teman-teman ya, nanti rambut yang ditanam ini akan lebih kuat ketimbang rambut aslinya. Ya. Jadi nanti one day dia menjadi lebih tua, ketika rambut belakang jorok atau rambut depan ini yang ditanamnya akan lebih bertahan. Karena rambut yang diambil itu rambut yang terkuat dari kepala pasien. Ya. Baik, terima kasih Dr. Danu. Di sini pasti bisa giring, itu melegakan lah buat dia ya. Bisa giring ke sini juga, tapi kita lihat juga kesiapan pasiennya. Jadi plus sama tidurnya yang dia benar-benar dalam keadaan fully awake sekitar 40 menit lah.
Oke, nah ini sudah selesai nih untuk satu brid ini. Yang sudah diambil di satu brid ini adalah 174 rambut ya, dengan densitasnya 26. Di sini kita udah ambil sampelnya, ini cuma berapa menit ya? Berarti udah ambil sekitar hampir 200 rambut. Sedangkan biasanya sekali digunakan untuk signifikan kelihatan masker itu 1000. Jadi cuma 5 kali yang seperti tadi ini. Jadi nggak terlalu mahal ya. Gitu. Nah, di sini kita lihat nih, kita bisa tahu ya gimana keadaan folikelnya. Nah, kalau dalam satu rambut itu ya ada 2 folikel, berarti dia relatif sehat. Tapi kalau ada 1 dan mengecil, nah itu nanti baru kita ambil sampelnya, terus kita cek di mikroskop. Nah, contoh kayak gini Mas ya, ada kondisi begini ya, kelihatan kan rambutnya sehat nih. Nah, ternyata pembuluh dalam itu juga intact nih, ada putus. Nah, ini yang menyebabkan nanti dia makin menipis dan akan rontok rambutnya. Nah, jadi makanya setelah kita analisa, kita lihat perlu nggak dilakukan cek lab, baru kita cek lab. Oke. Dok, masalah nih, kan tadi katanya dalam satu itu ada 2 atau 3, Yes. terus kalau ada 1 tapi kondisinya kayak gitu, itu kan berarti nggak mungkin ditransplant gitu ya, Dok? Mungkin. Jadi ini bukan untuk menegakkan bisa transplant atau tidak transplant. Nah, biasanya rambut yang bermasalah itu nanti kita cek nih, bermasalah depan nih, dan kita cek di daerah situ. Oh, rambutnya kenapa, padatannya bagaimana gitu. Nah, terus kan pasti timbul pertanyaan, Dok, ketika transplant memindahkan rambut dari belakang ke depan, kenapa belakang nggak jadi botak? Betul dong, karena perbedaan densitasnya jauh. Misalnya di belakang itu misalnya per 1 cm itu ada 100 folikel, nah di depan itu cuma ada 5 atau 10. Itu bedanya jauh sekali.